Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Benyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Warkop yang sehat selalu. Alhamdulillah, apa kabar ini? Alhamdulillah pagi yang cerah ini, alhamdulillah, masya Allah berikan kekuatan kesehatan sehingga bisa sehat. Alhamdulillah, Pak. Oke, Pak Benyamin mau saya Siap. coba wawancarai Bapak singkat sehubungan dengan kepakaran Bapak yang kita kenal di Provinsi Gorontalo, bahkan Sulawesi Utara. Bapak adalah seorang ahli di bidang infrastruktur KPU-an. Ya. Masih berkarir di Sulawesi Utara dan lama juga di Gorontalo. Kami ingin menanyakan tanggapan Bapak tentang kondisi dan situasi, potret Bapak melihat infrastruktur yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya di bidang KPU-an. Kami misalkan. Siap, bukan pakar, Pak, tetapi tahu bagaimana kondisi infrastruktur itu ya. Ya. Dan begini Pak Abang Warkop ya, pengalaman saya ke PUN-nya luar biasa juga ya. Ya. Sejak dari Sulawesi Utara yang dari pengawas lapangan, Pak. Ya. Pengawas lapangan sampai dengan Pimpro, Pimbapro, kemudian berakhir dengan kepala bidang, bahkan pernah eselon 2 di Kabupaten Bolamongondo Selatan. Jadi begini, Pak, dulu saya pernah survei jalan ya dari kota Gorontalo kemudian sampai Taluda, Mamalia sampai dengan Molibagu. Ya. Itu jalan, Pak, jalan belum terbuka itu. Belum terbuka. Berapa itu, Pak? Itu tahun 90 setelah saya pulang dari Surabaya. Ya. Karena saya kan sebagai staf perencanaan diminta bagaimana kondisi jembatan yang khususnya di jalur selatan. Waktu itu jembatan belum ada beberapa tapi masih darurat. Ya. Maka saya diperintah oleh Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, Pak Ben orang Gorontalo, coba survei itu jalan-jalan dan jembatan yang ada di selatan itu. Apalagi Pak Benyamin kan orang dari khususnya di Bone Pesisir. Nah, saya survei bersama teman saya Pak Gani Hala. Saya berboncengan masuk kusu-kusu dan sebagainya. Di Mamalia kita naik perahu ujung. Alhamdulillah jembatan-jembatan terwujud semua untuk jalan pesisir selatan Sulawesi Utara itu masih di Sulut. Nah, perjalanan karir saya dari Sulut itu mulai dari pengawas lapangan ya, direksi lapangan, asisten teknik, sampai Pimpro, Pimpro itu kan untuk APBD, terus jadi Pimbapro, APBN, Pimbapro di Bolamongondo. Saya di Bolamongondo kurang lebih 10 atau 11 tahun ya. Dan terakhir pernah di eselon 2. Itu nanti setelah terakhir sekali. Setelah saya dari Gorontalo 2012, ya. Saya diminta bantuan dari Bolsel, Pak almarhum Her Semayul, alfahitu beliau, pembantu beliau. Itu pun hanya singkat juga di sana. Jadi begini, kalau menyangkut infrastruktur, Gorontalo luar biasa, Pak. Kemajuannya luar biasa. Setelah pisah dari Sulawesi Utara, pembangunan sangat meningkat. Dulunya saya tahu ya, itu kalau kita masih dengan Sulawesi Utara, anggaran untuk KPU-an Gorontalo hanya ratusan juta di PU itu seksi. Kemudian untuk APBN itu dikelola dari Sulawesi Utara, itu pun kecil untuk Gorontalo. Ya. Nah, tapi yang tahu jalan Gorontalo bagus. Bagus ya. Nah, setelah provinsi, alhamdulillah pembagian anggaran Gorontalo sudah berdiri sendiri, anggarannya sudah lebih ke PU-an. Ya. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi jalan yang ada di Provinsi Gorontalo saat ini? Saat Sekarang ini
ya seperti katakan tadi luar biasa kondisinya ya, terutama bagaimana peningkatan jalan, pembangunan jalan, ketambahannya jalan-jalan, pembangunan khususnya APBN ya. Kemarin Pak Fadel itu masih ada namanya Jalan Tani, Agropolitan. Oh, Jalan Tani. Agropolitan. Nah itu digembus oleh Pak Fadel itu. Cuma sekarang program sudah tidak ada lagi Agropolitan itu, sehingga sekarang untuk APBN ada pembangunan jalan, Pak. Nah, salah satu contoh ya yang digagas oleh Pak Rusli Habibie tahun 2012, karena beliau melihat kondisi jalan yang ada sekarang, yang dulu masih zamannya Pak Fadel, Pak Gusnar, itu namanya bypass. Dari kantor gubernur langsung Limboto, kemudian Isimu, Bandara, itu namanya Jalan bypass. Nah, sekarang cuma sampai di Isimu, tidak salah, sampai di apa itu, Jatinegara ya, bypassnya itu ya. Nah, Pak Rusli menggantikan gubernur Pak Gusnar, gagasannya melihat kondisi yang ada itu mungkin melihat 20 tahun kemudian ya, sehingga beliau memotret bagaimana kepadatan. Beliau membuat program namanya GOR ya, namanya GOR, dan saya juga masih terlibat di situ, terlibat di GOR itu karena Pak Benyamin masih sempat terlibat di pembuatan awal. Alah, Ini perencanaannya Pak, ada di sini, perencana GOR itu ada di daerah sini. Saya masih di situ. Ini aneh. Dokumen Bina Marga ini, Bina Marga. Jadi awalnya itu Pak Rusli datang dari jadi gubernur, dilakukanlah bagaimana Gorontalo lebih baik lagi kan, dibuatlah perencanaan GOR itu. Awal yang pertama saya tidak salah anggaran APBN yang melekat di Satker APBN yang balainya masih di Makassar itu, anggarannya di switch ke situ itu kurang lebih 70 miliar atau 60 miliar, saya lupa itu ya. Dan dia masuk langsung dibuat Pak, langsung di extend dari bandara itu, potong jalan dari mana itu, dari Isimu, Kampung Jawa pada salah. sana lagi ya. Pompa bensin Isimu ya. Potong jalan itu tembus di jalanan Isimu Kuandang, potong situ kan. Ya. Baru nyampe situ, sehingga dari kementerian sudah ada action nih, sehingga kita diberikan anggaran, sehingga sekarang GOR itu sangat membantu, sudah terbuka. Terasa luar biasa Pak, biasa. Yang biasa kita melalui sini ke bandara misalnya 2 jam, di sana mungkin bisa ada pengurangan, ya luar biasa kecepatannya. Secara ekonomi sangat menentukan. Usaha juga kan? Siap itu. Pak Benyamin, ini kami ingin tahu bagaimana sih SOP-nya dari sebuah pembuatan jalan. Kan pasti ada schedule. Misalnya kita membuat jalan ini atau saluran ini atau apalah. yang jauh pasti ada schedule. Rencana dan target bisa terpenuhi. Jadi begini, sebelum kita melakukan suatu program pembangunan khususnya jalannya, misalnya jalannya, jadi ada perencanaan kan secara matang, kenapa harus dibuat ini itu. Nah, baru kemudian dilakukan perencanaan dengan melihat kondisi jalan itu, apa yang harus dibuat. Nah, kita buat jangkauan berapa tahun ini jalan ini, umur berencana ya, melihat kondisi LHR, lalu lintas rata-rata, kepadatan. Iya, harus disesuaikan dulu. Berapa sih truk yang lewat di situ? Berapa sih yang roda 4 lewat di situ? Berapa sih yang roda 2 lewat di situ? Setiap jam mulai di situ kita melakukan perencanaan. Berarti ada hubungan yang ketebalan aspal. Iya, ketebalan terutama pondasinya. LPB, LPA, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas. Apa perlu enggak itu? Tergantung LHR-nya ini. Nah, misalnya sudah selesai seperti jalan Andalas ya. Nah, itu harus setelah selesai terus perencanaan ditendal sebagai prosedur yang ada schedule-nya. Time schedule sudah, misalnya jangka waktu 5 bulan. Sudah tercatat itu. Nah, setelah pelaksanaannya dilihat dari schedule itu tuh.
Nah, sudah kelihatan kontraktor yang tidak mampu. Dapat dilihat setelah bulan pertama yang misalnya ini harus target sekian persen, ternyata dia hanya melakukan, dia capai hanya. Berarti Bapak harus melihat progres. Itu tiap berapa lama? Lihat kondisi progresnya kan misalnya 1 bulan dia harus mencapai 20%. Ternyata setelah dievaluasi oleh pengawas lapangan ternyata baru 3%. Nah, datanya bahwa kontraktor sebenarnya tidak mampu. Artinya indikasi belum katakan mampu. Apa hambatannya sih di situ? Misalnya ini pihak PPK memberikan bantuan, tambah tenaga, tambah ini supaya mencukupi target ini kan. Dilakukanlah rapat evaluasi. Kenapa ini ini kan SDM pertama. Source cosmeting, kemudian diberikan lagi kerjaan lagi, tambah lagi kerjaannya. Ternyata lagi masih tetap juga mandat juga. 3 kali SCM sudah kelihatan tidak mampu, dia putus kontrak. Sebelum putus kontrak harus jaminan kita klaim. Itu dan sudah 3 kali. 3 kali. 3 kali. Harus secara syarat. Iya. Aturan yang 4 tahun. Iya. Putus kontrak. Apakah masih berlaku itu atau tidak? Saya tidak tahu juga ya. Yang dulu itu. Ada kalau kementerian itu ada SCM tingkat PPK, tingkat Satya, tingkat KP, bahkan tingkat dirjen. Karena beliau sebagai pengguna anggaran di pusat, kalau APBN ya, kalau di sini gubernur pengguna anggarannya. Sebentar Pak, itu putus kontrak itu keharusan, harus diputuskan. Harus putus. Atau mungkin ada pilihan lain. Artinya harus itu dari kemampuan daripada KPA-nya. Oh, dari KPA. Kemampuannya bagaimana? Apa dia perlu, misalnya dia kekurangan anggaran, panggil orang, coba sama-sama menyelesaikan ini, dipanggil dengan perjanjian luar biasa kan. Saya pernah menangani dulu itu jembatan Tonsea dari Tondano ke itu ada salah satu kontraktor yang dipercaya oleh Bang Sulut. Waktu itu Bang Sulutnya Pak siapa ya, orang pernah Bapak melakukan putus kontrak? Bukan putus kontrak, saya lakukan supaya ini jalan terus. Jalan terus. Saya panggil yang mampu, coba hitung-hitung mampu enggak. Kemudian Bang Sulut lagi uangnya tidak langsung kepada kontrak bersangkutan, kepada yang saya tunjuk itu. Selesai Pak. Gitu. Pak Wajamin. Oke, setelah melihat seperti itu, ketika kita melakukan putus kontrak, berarti ada pihak ketiga ikutnya atau bagaimana? Artinya putus kontrak tidak segampang juga Pak. Jadi perlu evaluasi dan sebagainya kan. Iya, harus perlu caranya perlu pembinaan dulu. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi dibina, ya putus kontrak. Tapi dengan catatan jaminan dicairkan dulu. Jangan sampai jaminan dicairkan. Iya. Ya, untuk sesuai aturannya itu kan, aturannya dijamin dicairkan, sehingga kita tidak salah oleh AFH. Kenapa diputuskan, kok jaminannya mana? Ada contoh di Gorontalo seperti itu. Ada contoh di Gorontalo masuk di Bui kan, dia putus kontrak tapi jaminan dicairkan terlambat. Bang Ju pun tidak mau mencairkan, kan sudah lewat dari klaim, lewat tanggal itu kan. Masa kok sudah begini, saya tahu soalnya 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya sampaikan akan diklaim. Tapi kalau sudah putus kontrak diklaim, mereka tidak. Ya oke, kita kembali ke putus kontrak. Misalnya sudah terjadi putus kontrak, pihak ketiga itu siapa? Dilelang ulang atau bagaimana? Jadi begini, setahu saya masih lama itu ada kan, setelah tender itu kan ada pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 kan, cadangan toh. Kalau toh misalnya, pernah saya lakukan juga ini di Manado, masih proyek Impres Dati Sulut. Kalau yang pemenang sebenarnya tidak mampu toh, sudah tadi melalui prosedur, schedule, SCM lain sebagainya, dan tidak mampu, cairkan jaminan. Putus kontrak pun kita panggil tim panitia, evaluasi lapangan, apa yang kurang, apa yang dikerjakan, dari panitia menentukan ini yang sisanya. Nah, ini kita tawarkan kepada pemenang kedua. Kalau dia mampu, silakan. Kalau dia tidak mau lagi, ketiga tidak mampu, ya
kita tender lagi. Tender lagi ya? Tender lagi. Itu aturan yang kemarin. Iya, saya tahu seperti itu. Kalau saat sekarang mungkin saya belum tahu juga, karena Kepres ini kan setiap presiden kan ganti-ganti Kepresnya. Cuma kita lihat isinya hampir sama juga, hanya ganti kulitnya, tanda tangan di bawah presiden, tapi ya, sama juga anunya. Kecil-kecil aja yang. Pada intinya Pak, dalam kesempatan ini bagaimana Bapak memotret jalan infrastruktur yang sifatnya TPO-an yang ada di Gorontalo, dari sisi kualitas, sisi kuantitasnya bagaimana, seperti apa? Sampai saya sampaikan tadi itu kan sesuai rencana ketebalan, speknya bagaimana. Dalam pelaksanaan tergantung bagaimana pengawasannya dari konsultan dan sebagainya kan. Khusus Gorontalo ini saya kira cukup bagus yang kontraktornya, tetapi tetap masih banyak kekurangan seperti apa yang kita lihat ya, yang di mata masyarakat ya, yang sering kita omongkan di warkop seperti Jalan Panjaitan, saluran-salurannya, kemudian juga Tanggidaa sudah bagus juga itu, cuma kan perlu dievaluasi evaluasi kegiatan pekerjaannya toh. Artinya dari sisi progres mutu pekerjaan ya, perlu ada evaluasi ya. Saya lihat juga konstruksinya itu kan pakai Aramco ya, Aramco kan, itu masih zaman Belanda dulu dipakai itu Aramco itu. Oh, jadi Aramco ini teknologi Belanda? Oh, Belanda Pak. Bukan teknologi baru? Bukan, Aramco sudah lama Belanda punya buatan ini kan. Bahkan ada yang konstruksi lama itu kan kita bongkar toh. Nah, sekarang dimunculkan Aramco ini kan. Tahu berapa lama Aramco yang ada? Sesuai pokoknya sampai 30-50 tahun itu. Lihat aja dari zaman Belanda dulu kan. Iya. Belanda dulu tahun berapa kita dibebaskan? Masih ada. Termasuk ada jembatan-jembatan kayu ya. Mungkin di Bualemo sana ada jembatan kayu itu yang pakai atap. Jadi sudah menurut Pak yang ada di Tanggidaa itu pas bahwa itu menggunakan Aramco? Bilang pas kondisi seperti itu. Ya. Sebetulnya kalau buat saya pribadi ya, tidak perlu pakai Aramco. Ya. Kondisi yang sudah ada kan sudah bisa. Bagaimana kita pakai tulangan-tulangan aja, pakai tutup, lebih cepat, bahkan memanfaatkan tenaga dari Gorontalo sendiri kan. Ya, pasangan bat pakai tulangan-tulangan, kemudian kalau Aramco pasti masih, karena itu agak sedikit pekerjaan yang spesifik kan. Iya, orang luar kan tidak menyerap tenaga kerja dari lokal kan. Kalau kita pakai biasa saja, sekarang kan Belanda punya kan itu, ternyata kan bisa berat. Cuma bagaimana elevasi di sini harus lebih tinggi daripada elevasi pembuangan. Kalau itu net air kosong itu di saluran itu. Jadi yang menentukan elevasi. Termasuk yang di Panjaitan. Elevasinya itu. Saya tidak tahu sekarang karena sudah tertutup kan. Tidak kelihatan lagi air mau kemana itu. Saya ingat bahwa Bapak pernah kepala bidang atau Kasubdit sumber daya air. Ya. Sangat memahami lari-lari air. Iya. Nah, jadi yang paling menentukan elevasi. Elevasinya. Bukan dari struktur. Bukan besarnya. Besar kecilnya. Iya. Apalagi kekuatan itu berapa sih alirannya yang mendobrak di situ kan? Oh, iya. Kecuali kalau di bendungan-bendungan itu perlu tulangan-tulangan luar biasa. Tapi kalau untuk memonitor elevasi yang ada Bapak bisa, tapi karena mungkin Pak tidak melalui proses awal, tidak mengetahui berapa sih elevasi yang ada. Ketinggian beda tinggi, beda tinggi kan. Ya. Yang penting dia di sana turun. Prinsipnya bagaimana air bisa roh? Ya, elevasi kecepatan aliran. Yang di bawahnya kita perhalus, halus supaya cepat air kan. Yang ada gangguan sedimen yang di dalamnya itu yang mengganggu kecepatan kan. Dan di situ kan apa sih, air apa yang ditampung di sana? Itu kan hanya limbah rumah tangga kan, limbah rumah tangga, kemudian debit air yang jatuh di badan jalan.
Itu dihitung itu berapa debit air masuk dalam saluran. Nah, itulah teknikal. Iya, tapi pada prinsipnya dua kegiatan itu sudah baik lah. Sudah baik. Ya, perlu perbaikan. Nah, perlu juga KPA-nya ya lebih profesional lah. Menilai kontraktor. Kalau memang tidak mampu ya langsung, jangan lagi ditunda-tunda. Yang paling utama kecepatan kerja. Iya, kecepatan kerja. Iya, supaya kan masyarakat di lingkungan situ bisa memanfaatkan. Kasihan UMKM situ kan, bahkan ada saya punya warung di situ juga, sampai sekarang belum di. Jadi Bapak merasakan dampaknya. Merasakan dampaknya. Sampai sekarang masih terbengkelai, belum ditutup juga itu. Entah mau bagaimana ya. Oke Pak Benyamin, sebagai kesimpulan kita cerita ya, silakan. Yang menyimpulkan adalah dari kita, karena masyarakat yang bisa mendengar melalui YouTube ini tentang infrastruktur yang ada di Gorontalo. Jadi harapan saya membangun itu gampang. Membangun gampang, tetapi memelihara akan itu susah. Oleh karena pemerintah harus membangun, siapkan pemeliharaannya. Yang kedua, karena saya orang PU ya, orang PU itu biasa kalau musim hujan, itu perintah dari kepala dinas, dari KPU-an, orang-orang Bina Marga harus turun lapangan. Begitu, Pak, ya? Harus turun lapangan, karena melihat kondisi mana yang tergenang. Itu apa namanya? Kalau hujan. Iya, kelihatan kan di mana yang tergenang, kita titik-titiknya. Itu dulu ya, masih zaman Bina Marga asli, orang PU asli. Sekarang kelihatan kalau hujan tidur lebih bagus. Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa seorang katakanlah stakeholder di bidang PU itu, air ini adalah dalam tanda kutip musuh jalan. Itu harus dipantau. Seperti ya moto PU itu, Pak Menteri Sutami dulu itu katanya bahwa musuh jalan itu adalah air. Hanya 3. Air dan air. Kalau air kita tidak buatkan salurannya untuk pembuangannya, maka dia akan memotong jalan. Merusak jalan pasti jalan yang terendah. Dia rusak jalan ini sehingga lalu lintas sering lewat akan jadi rusak itu jalan. Yang ketiganya, saya berharap masyarakat itu jangan berharap pemeliharaan dari pemerintah. Misalnya di depan jalan ini saluran sudah tersumbat, kita angkat. Walaupun di dalam aturannya itu ada kewenangan dari masing-masing KPU-an kan, Jalan Nasional, PU Balai Jalan, Provinsi Jalan Provinsi, Kota. Tetapi kita harus sadar. Lihat kondisi di rumah kita ada tersumbat, mari kita angkat sampahnya, kita buang gitu. Begitu juga misalnya ada depan rumah ada rumput sudah tinggi-tinggi, kita potong aja, jangan lagi menunggu dari walaupun itu ada anggarannya ya. Itu partisipasi masyarakat kepada pemerintah, itu yang utama. Yang berikutnya tentunya pemerintah harus menyediakan anggaran pemeliharaan. Sekali lagi, anggaran pemeliharaan untuk yang dibangun. Contoh saja yang di GOR itu ya perlu ada pemeliharaan, baik damijanya, baik badan jalannya, semua harus. Saya kira demikian yang boleh saya share kepada masyarakat. Silakan menyimaknya, apabila baik ini silakan diterima. Silakan dikomentari. Kalau memang tolong dikomentari supaya saya juga masih belajar belajar lagi. Walaupun ini ilmu saya sudah ada di sini. Artinya tujuan Pak Yamin untuk kemaslahatan kesejahteraan kita orang Gorontalo dalam bidang memanfaatkan jalan. Yang dibuat oleh pemerintah. Iya, siap. Intinya gitu ya. Oke, makasih Pak Benyamin. Siap, makasih ya. Salam sukses. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.